Anggota Komisi 6 DPR RI Dapil Bali, Gede Sumarjaya Linggih yang akrab disapa Demer berharap kebijakan yang mewajibkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM memiliki sertifikat halal yang dimulai pada Oktober 2024 dapat ditunda. Kewajiban UMKM memiliki sertifikat halal diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal yang dikeluarkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 dan Pasal 185 huruf B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merevisi sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Dalam pasal 2 ayat 1 PP 39 tahun 2021 tersebut disebutkan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Pada ayat 2 disebutkan produk yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Lalu pada ayat 3 disebutkan bahwa produk sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib diberikan keterangan tidak halal. Berdasarkan aturan ini, penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan dimulai dari tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024. Artinya semua produk UMKM wajib bersertifikat sesuai dengan tahapannya. Terkait aturan yang dinilai memberatkan UMKM itu, Demer mengatakan bahwa seperti diketahui, UMKM merupakan penyangga dari perekonomian di Indonesia, bahkan bisa dibilang sebagai penyangga yang sangat kuat. Ini bisa dibuktikan pada saat pandemi COVID-19 maupun krisis dunia, di mana sektor UMKM yang berperan besar dalam menyelamatkan perekonomian negara sehingga bisa survive dan pertumbuhan ekonominya masih bisa berjalan dengan baik. Jadi tentu harus UMKM kita ini bisa diberikan privilege yang lebih atau kebijakan-kebijakan yang lebih meringankan bukan malah memberatkan. Kemudian terkait dengan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal, Demer meminta pemerintah untuk berhati-hati dalam penerapannya. Pemerintah harus memiliki jangka waktu yang cukup panjang dalam penerapannya karena perlu dilakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah juga harus siap dengan perangkat sertifikasi tersebut. Artinya jangan sampai ketika UMKM mencari sertifikat halal, pemerintah justru belum siap dan bahkan menciptakan antrian panjang. Menurut wakil rakyat yang sudah berjuang 4 periode di DPR RI memperjuangkan kepentingan Bali itu, bagi UMKM kehilangan 1 hari pekerjaan atau 1 hari berdagang itu sama dengan kehilangan makan mereka yang sehari. Ini penting disadari pemerintah selaku pemangku kebijakan untuk memberikan kelonggaran sedikit. Tentu UMKM kita ini diberikan privilege yang lebih atau kebijakan-kebijakan yang lebih. Adanya sertifikat halal yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui undang-undangnya, di mana tentu ini perlu berhati-hati untuk menerapkannya. Pertama, penerapannya harus mempunyai jangka waktu yang cukup panjang untuk kita terapkan, karena kita perlu sosialisasi dengan baik. Yang kedua, pemerintah harus siap dengan perangkat sertifikasi tersebut. Artinya jangan sampai ketika UMKM itu mencari sertifikat halal, malah pemerintah nggak siap, ada antrean panjang, yang akhirnya bagi UMKM kehilangan 1 hari pekerjaan atau 1 hari berdagang, itu sama dengan kehilangan makan mereka yang sehari. Nah, ini penting disadari oleh kita sebagai pemangku pemerintah untuk memberikan kelonggaran sedikit. Pertama, sosialisasinya dengan baik. Yang kedua, tentu perangkat yang menerima, yang menerapkan atau yang mengesahkan atau yang mensertifikasinya harus benar-benar siap. Itu.
Demer menegaskan perekonomian bangsa saat ini sangat bergantung pada sektor UMKM. Hal tersebut telah dibuktikan sebagaimana UMKM sanggup survive dalam berbagai peristiwa-peristiwa berat seperti pandemi COVID-19 dan krisis global. Wakil rakyat yang dikenal getol memberdayakan dan membantu pelaku UMKM ini berharap penundaan pemberlakuan sertifikat halal kepada UMKM benar-benar dimanfaatkan untuk melihat kondisi dan situasi UMKM. Demer menilai pemberlakuan sertifikat halal kepada UMKM di Bali dinilai sangat berat karena banyak UMKM di Pulau Dewata yang berasal dari kelas menengah dan pendidikannya sangat rendah. Jika ini dipaksakan tentu akan menjadi beban bagi para pelaku UMKM di Bali. Demer berharap sertifikasi tersebut tidak berlaku untuk UMKM kelas sangat bawah. Terutama di Bali. Di Bali ini akan sangat berat karena UMKM kita ini banyak UMKM yang kelas-kelas sangat menengah, pendidikannya sangat rendah, ya kesehari-hariannya bahkan dagang pun jongkok. Ini, kalau ini harus disertifikasi tentu akan menjadi berat. Dan saya harap sertifikasi ini tidak berlaku lagi lah untuk yang kelas sangat bawah, ya karena mereka barangkali huruf pun belum mengerti. Apalagi ngurus surat-surat. Nah, untuk itu perlu kebijakan-kebijakan khusus, perlu yang lebih jauh kita pikirkan tentang bagaimana mereka bekerja, mereka bisa nyaman, dan mereka bisa untuk menghidupi keluarganya, itu yang terpenting dulu, ya. Baru kita terapkan aturan-aturan yang memberatkan. Terkhusus untuk di Bali, di mana terdapat banyak UMKM yang menjual produk makanan tidak halal, Demer berharap pemerintah tidak terburu-buru menerapkan PP 39 tahun 2021 tersebut di Bali, di mana PP itu mengatur produk yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal dan wajib diberikan keterangan tidak halal. Terutama di Bali ini karena banyak sekali Bali ini makanan yang tidak halal maupun halal, ya. Saya berharap ini untuk Bali malah nanti jauh ke depan diterapkannya kalau ingin diterapkan undang-undang. Demer menambahkan ia akan membicarakan hal tersebut ke Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk kemudian mendorong bagaimana pemberdayaan sektor UMKM, termasuk juga memberikan pencerahan dan mensosialisasikan program-program pemerintah, baik program sertifikasi halal maupun program-program lainnya. Wakil rakyat berlatar belakang pengusaha sukses dan mantan Ketua Umum Kadin Bali itu mengungkapkan, pemerintah sebenarnya memiliki banyak program. Namun masyarakat sering tidak mampu untuk mendapatkan informasi terkait program-program pemerintah tersebut. Oleh karena itu, politisi Golkar asal Desa Tajun, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng itu akan berusaha mengkomunikasikannya dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk bagaimana terus mensosialisasikan UMKM, terutama dalam hal penerapan teknologi digital. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita sudah dilanggar oleh digital. Oleh karena itu, maka saya berharap kita sama-sama nanti mensosialisasikan bagaimana menembus pasar melalui digitalisasi, menembus pasar dalam negeri maupun menembus pasar internasional. Yang sekarang kita sedang dilanda oleh pasar internasional melalui digital. Nah, oleh karena itu kita perlu sekarang ini menyerang pasar internasional melalui digital. Nah, oleh karena itu ini akan saya dorong terus. Pemerintah harus mensosialisasikan, pemerintah harus mengedukasi masyarakat yang belum mengerti tentang berjualan di online, tidak hanya di offline. Karena kalau online pasarnya sangat luas ketimbang offline yang hanya segitu-segitu saja. Bali 1 mengabarkan.